Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ya ma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, pemelihara alam semesta. Semoga rahmat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pada kesempatan kali ini Ustazah bisa berbagi ilmu untuk kalian semua. Sobahul khair, selamat pagi. Kaifa halukunna, bagaimana keadaan kalian? Semoga bil khair, dengan keadaan baik. Amin. Perkenalkan, nama Ustazah Siti Fadilatul Musyarrafah, biasa dipanggil Ustazah Fadilah. Ustazah di sini mengajar sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum ke dalam materi, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Kita masuk ke dalam materi kita, yaitu bab 1 Bahasa Indonesia dengan tema berita seputar Indonesia. Nah, adapun yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu pengertian berita, yang kedua menentukan unsur-unsur berita, yang ketiga meringkas dan menyimpulkan berita, yang keempat tanggapan terhadap isi berita, yang kelima struktur berita, yang keenam kaidah-kaidah kebahasaan berita. Baik. Nah, setelah mempelajari ini, kamu diharapkan pertama menjelaskan pengertian berita, yang kedua itu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Kita masuk ke dalam pengertian berita. Nah, udah tahu kan berita itu apa? Jika belum tahu, Ustazah ulangi lagi ya. Berita adalah informasi yang terbaru atau informasi mengenai suatu hal yang sedang atau baru saja terjadi. Nah, kita masuk ke 2B, menentukan unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita disebut juga dengan pokok-pokok informasi yang terangkum dalam 6 pertanyaan, yaitu 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia disingkat adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, yang ditempatkan pada awal pemberitaan. Nah, unsur-unsur berita adalah what, apa peristiwanya. Yang kedua, who, siapa yang mengalami peristiwa itu. Yang ketiga, where, di mana terjadinya peristiwa itu. Yang keempat, when, kapan terjadinya peristiwa itu. Yang kelima, why, mengapa peristiwa itu terjadi. Yang keenam, how, bagaimana proses peristiwanya. Nah, setelah kalian mengetahui unsur-unsur berita, sekarang adalah langkah-langkah menulis berita. Nah, langkah-langkah yang pertama mendengarkan atau membaca berita dengan sesama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita jawaban dari pertanyaan 5W plus 1H. Yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan cerita, karangan singkat. Nah, C, meringkas dan menyimpulkan berita. Meringkas berita yaitu kegiatan yang sangat penting untuk mempermudah dan memahami suatu berita dan menghantarkan kita pada hal-hal penting saja sehingga dapat menghemat waktu dalam pembacaannya
Sedangkan kesimpulan berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Langkah-langkah menyimpulkan berita. Yang pertama, mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Yang ketiga, menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Yang keempat, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Yang kelima, menyampaikan isi berita secara lisan dan tulisan. Nah, sekarang tanggapan. Apa sih tanggapan itu? Kalian pasti sudah tahu. Kalau belum tahu, Ustazah jelaskan. Nah, tanggapan adalah sambutan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan berupa kritik, komentar, atau yang lain. Tanggapan berupa pernyataan setuju dan atau tidak setuju, atau penolakan. Tanggapan yang dikeluarkan harus bersikap objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Logis itu apa sih? Jadi logis itu adalah masuk akal. Jadi alasannya itu harus masuk akal, ya. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Nah, aspek-aspek tanggapan terhadap berita itu ada dua. Yang pertama, isi atau struktur berita. Yang kedua itu bahasa berita. Isi atau struktur berita itu ada dua, kebenaran dan kelengkapan. Kalau bahasa berita itu ada dua juga. Yang pertama, penggunaan kalimat. Yang kedua itu pilihan kata. Tanggapan itu menjadi tiga, dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu persetujuan, sanggahan atau penolakan, saran. Kita ulangi lagi ya, tanggapan dibagi menjadi tiga, persetujuan, sanggahan atau penolakan, saran. Persetujuan adalah tanggapan yang diberikan terhadap artikel atau berita atau informasi sesuai dengan hati dan pikiran. Kedua, sanggahan atau penolakan adalah berita ketidaksetujuan terhadap solusi atau saran atau pendapat yang dikemukakan dalam berita atau informasi. Yang ketiga, saran. Saran merupakan salah satu bentuk tanggapan untuk menyempurnakan isi pemakaian bahasa, struktur informasi yang diterima. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan tanggapan. Yang pertama, tanggapan harus berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Yang kedua, bersikap objektif dan disertai alasan yang logis. Menemukan struktur dan kaidah berita. Nah, struktur berita itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, informasi yang penting. Yang kedua, informasi yang tidak penting. Informasi yang penting itu disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita utama. Kedua itu informasi tidak penting, disebut juga uraian atau ekor berita. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Kaidah-kaidah kebahasaan berita. Nah, kaidah-kaidah kebahasaan berita dibagi menjadi 6. Yang pertama, bahasa baku. Yang kedua, kalimat langsung. Yang ketiga, konjungsi bahwa. Yang keempat, konjungsi temporal dan kronologis. Yang kelima, keterangan waktu. Dan yang keenam, kata kerja mental. Nah, penggunaan bahasa baku atau bahasa standar. Hal ini menjambani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media massa. Yang kedua itu kalimat langsung. Kalimat langsung itu sebagai varian dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Yang ketiga itu konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya.
Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, sejumlah staf Advel Manado mengatakan bahwa kepala Advel Manado sudah pulang. Nah, yang keempat itu konjungsi temporal atau kronologis. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan. Nah, yang kelima, keterangan waktu. Keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, gempa dengan kekuatan 5, skala Richter SR menerjang Maluku pagi ini. Nah, yang keenam, kata kerja mental. Kata kerja mental, penggunaan konjungsi kata kerja mental ya. Alhamdulillah telah selesai materi kita. Mungkin cukup sekian dari Ustazah. Jika ingin bertanya, silahkan tanya. Apabila ada ucapan yang salah, mohon dimaaf. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dimengerti. Tetap semangat belajar. Ma'an najah, semoga sukses menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Kita sudahi dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.